Jadilah manusia ekaristik. Apa itu artinya? Manusia ekaristik adalah manusia yang dikehendaki oleh Yesus. Itu sebabnya kita harus pertama-tama bersama terus dengan Dia. Saudara datang setiap hari ke Ekaristi. Mungkin Anda pernah bertanya pada diri sendiri, untuk apa sih? Toh ya gitu-gitu aja. Ya kan? Tapi pernahkah kita itu bertanya, untuk apa sih? Kita itu datang ke Ekaristi setiap hari itu, untuk apa? Bagi saya pribadi, karena saya ingin menggenapi nubuatan yang diberikan Yesus. Nubuatan pertama adalah Dia berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kuberi hidup yang kekal. Itu nubuatan. Nubuatan untuk siapa? Untuk kita. Yesus itu kan juga seorang nabi. Seorang nabi salah satu cirinya adalah menubuatkan. Nubuatan itu terjadi ketika yang dinubuatkan itu menggenapi. Jadi pertama-tama kalau kita tidak mengerti itu, ya, lalu enggak apa kita Ekaristi. Yang kedua juga menepati apa yang dikatakan Yesus, dijanjikan. Aku ingin supaya milik kepunyaanku berada bersama-sama aku di mana aku berada. Dia ingin kita selalu berada terus bersama-sama Yesus. Dan Yesus meminta itu supaya kita apa? Kita menjadi manusia yang ekaristik seperti Dia. Kalau kita tiap hari bersama dengan Yesus, tetapi kita tidak menjadi manusia yang ekaristik, maka perlu dipertanyakan. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena Yesus yang buat tidak beres, kita sendiri. Ada di dalam diri kita something yang wrong. Sesuatu yang keliru pasti ada di situ. Nah, pertanyaannya, apa sih Romo manusia ekaristik itu? Manusia ekaristik adalah pertama-tama dia harus menjadi manusia, dia harus menjadi man of God. Dia harus menjadi manusia Allah. Bagaimana Romo? Masa manusia bisa jadi Allah? Bukan, manusia tidak bisa jadi Allah sehebat apapun. Tapi apa artinya menjadi manusia Allah? Kamu harus menjadi manusia yang punya karakter dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu manusia Allah. Man of God, manusia Tuhan, manusia Allah. Kalau kamu Ekaristi setiap hari, lalu kamu tidak semakin memiliki karakter dan sifat-sifat Allah, pertanyakan keekaristianmu. Bagaimana sih Romo manusia yang berkarakter dan bersifat seperti Allah? Ya itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Itu yang dikerjakan Yesus selama ini. Selama Dia hidup, itulah karakter, sifat-sifat dari Allah. Selalu menolong orang, selalu berkorban. Nah, kamu semakin Ekaristi, semakin tidak mau berkorban, semakin pelit, semakin banyak hitung-hitungan.
pertanyakan kamu. Tidak makin murah hati, tidak makin mengasihi, tidak makin bisa mengampuni orang, pertanyakan kamu datang ke Ekaristi. Tidak ada bedanya kamu seperti halnya orang datang ke ibadat-ibadat di tempatnya mereka. Tidak ada bedanya. Kau harus menjadi manusia Ekaristik. Pertama harus menjadi man of God. Yang kedua Anda harus apa? Anda harus jadi man of prayer. Apa itu artinya? Kamu harus menjadi manusia pendoa. Kau harus menjadi manusia yang unggul dalam bidang rohani, spiritual. Bukan manusia kedagingan. Tidak. Sebab Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku dan menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan kuberi kuasa. Kuasa apa? Menjadi anak-anak Allah. Manusia yang unggul dalam hal rohani. Kalau kamu Ekaristi, doa rasa-rasen. Pertanyakan, untuk apa kamu itu Ekaristi? Untuk apa kita itu Ekaristi? Kalau kita tidak semakin unggul dalam hal rohani. Berdoa artinya apa? Selalu berbicara dengan Tuhan. Supaya apa? Seperti Yesus selalu berbicara kepada Bapa supaya apa? Pertama-tama dalam hidupnya dia bisa melakukan kehendak Bapakku. Begitu juga kita mohon supaya kita juga bisa melakukan kehendak Bapa. Dengan berkomunikasi terus-menerus dengan dia. Dan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Artinya apa? Dia selalu ingin terus bercakap-cakap dengan Allah. Dia tidak peduli situasi apapun. Lihat itu. Oh, habis ini Yesus ke sini, habis itu kesel loh itu. Tapi kita lihat, pagi-pagi hari dia sudah naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Wah, nanti ada hantu, tidak peduli dia. Sekarang hantu kita itu COVID, bener. Dan itu iso mongklah-mangkleh loh ya. Dulu apa, terus sekarang yang itu Delta itu, terus sekarang Omikron, ya. Nanti apa? Muncul lagi COVID apa Romo? Ada ya. Setelah Omikron komat-komit. Nah. Kalau kita takut seperti itu, bagaimana kok bisa tahu kehendak Allah? Romo tapi kan bisa nanti lewat apa? Streaming. Lewat online kan bisa Romo. Iya mbok sambi aku ora gak ngerti. Ayo, sapa sing tahu? Kowe ndelok ambekan roh, kowe nek cemilan ambek ngene sapa sing ngerti? Padahal sudah jelas kita kalau misa online disuruh apa? Ya dipasang. Kita ikut kayak seperti kita di gereja, tapi siapa yang bisa jamin? Bukan saya tidak percaya. Lah berarti Romo menghakimi? Enggak. Lu kok tahu? Lah mereka sing ngomong dhewe kok lho. Ya mau diapakno. Iya Romo, ndak enak kadang-kadang sapa ada wah ambek nyamil Romo. Loh. Berarti apa? Ikut misa jangan-jangan ya pakaian yang kamu pakai pantas enggak? Enggak ngerti aku. Ya kowe daster malah lah. Iku ketoke ngalami iku sing ngene. Pakai sarung enggak ada yang tahu. Makanya aku maca Quran sarungan. Aku ndelok TV online karo sarungan. Waduh. Gimana saya ngerti? Enggak apa-apa kalau kamu seperti itu. Kita harus menunjukkan diri menjadi man of prayer. Manusia yang unggul dalam hal rohani. Dia tidak peduli mau ada COVID, mau ada enggak ada COVID. Apa urusannya? Kadang-kadang kan banyak.
Ayo sudah dibuka gerejanya, Covid Romo. Wis Covid kena Covid mati. Enggak, saya enggak mendoakan ya. Saya ingin semua tetap sehat, tetapi apa kadang-kadang begitu. Ya saya enggak tahu sih, kalau mau jujur sebetulnya perlu dipertanyakan ya orang. Covid Romo enggak berani. Tapi di kerumunan, di pertokoan ora wedi lho. Lah padahal kalau Anda datang ke pertokoan apapun namanya mall, pasar, sapa sing jamin? Nek gereja lho jek dijamin. Paling enggak kamu harus cuci tangan, pakai masker ya toh, duduk masih diatur. Lah kalau kamu di tempat perbelanjaan umum, senggolan sing ngerti sapa? Ayo. Ada yang tahu. Kadang-kadang enggak jujur sih kita ya. Takut dengan Covid, tapi kemana-mana lancar-lancar saja ya. Nah itu perlu dipertanyakan kita. Yang terakhir saudara-saudara, manusia eucharistik adalah kita dipanggil untuk menjadi menfodiades, menjadi manusia bagi orang lain, menjadi sesama ya. Apa itu artinya? Bahwa kita diundang oleh Allah untuk punya apa? Bela rasa. Ketika kita melihat kesusahan orang lain, kita punya rasa kasih yang kita tunjukkan bukan hanya karena kita cuma kasihan gitu, enggak, tapi berbuat sesuatu. Itu apa istilahnya itu ada toh. Enggak ngene tok. Loh, gak iso mangan wong iku. Wes mbolah urusane dhek. Nah, itu orang yang simpati tapi tidak empati. Ya kayak orang itu loh, orang Samaria yang baik hati ya. Kan ada banyak imam lewat, orang dirampok, waduh tugasku akhirnya 12. Tapi ada orang Samaria yang dalam arti tertentu mendapat tempat yang tidak layak bagi orang Yahudi, malah menolong. Bukan hanya simpati tapi empati. Kita harus menjadi manusia yang penuh kasih. Bukan hanya manusia yang punya kasih banyak. Nah, penuh kasih itu orang melakukan. Yesus melihat orang banyak tergerak hatinya. Enggak usah Anda pergi ke Roma, enggak usah pergi ke Yerusalem, enggak perlu. Melok Eucharistia. Kowe engko ning Roma, ning Yerusalem, ning Lourdes teko malah makin pelit hitung-hitungan itu. Aduh. Iya soalnya Romo, apa sik dipelit entek Romo tak nggo blonjo lah. Orang Indonesia paling hobi. Sejauh saya tahu ke Yerusalem bersama orang-orang kita itu, Indonesia itu paling royal. Beli apa-apa itu iya sampai tas koper mana. Terutama ibu-ibu. Aduh susah kalau sudah tempat perbelanjaan. Semangat. Tapi kalau sudah tempat-tempat Yesus kita napak tilas. Aduh jalan Romo, capek Romo, aku ndak ikut naik Romo. Ke Mesir, ke Gunung Sinai, aduh Romo, malah itu Romo, tinggi itu Romo, sudah aku tidur aja Romo. Wah, tapi kita sudah sampai di tempat perbelanjaan, cepet semangat. Langsung tadi lemes, langsung bersinar. Itulah ya, menfodiades. Kita harus menjadi sesama bagi orang lain. Kita harus menjadi bersesama, yaitu orang yang yang bisa punya rasa, bukan hanya rasa simpati tapi empati. Anda bergerak untuk melakukan sesuatu. Anda menjadi manusia yang mau berkorban. Dan semua itu ada di dalam pribadi Yesus.
ada dalam pribadi Allah kita. Itu sebabnya Yesus terus mengundang kita. Selalu bersamalah dengan aku. Dia memberikan itu kepada kita. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Tetapi tadi ukurannya seperti itu. Kalau kita makin sungguh-sungguh berekaristi dengan dia, kita harus mengukur, bertanya pada diri kita, sudahkah aku semakin menjadi manusia yang ekaristik? Bapak Ibu, saudara-saudara, berdoalah untuk para imam, untuk saya terutama sebagai imam, agar saya bisa menjadi imam yang ekaristik. Saya, para imam, berdoa untuk Anda, supaya Anda juga semakin menjadi umat manusia yang ekaristik pula. Itu berarti kita selalu berada bersama-sama dengan Yesus yang adalah manusia ekaristik. Sebab dia sendiri adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.